teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Wayan Yuliana dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Katolik Musisaritas dari Palembang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang penggolongan obat dan berdasarkan penggunaannya dan khasiatnya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa penggolongan obat, yaitu yang pertama adalah analgetik antipirektik, dan yang kedua analgetik narkotik, dan yang ketiga anestesi, dan yang keempat ini adalah antacid, dan yang kelima adalah antibiotik, dan yang keenam antidiabetik. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa penggolongan obat ini. Yang pertama, kita mulai dari analgetik antipirektik. Obat ini biasanya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Sedangkan obat antipirektik adalah obat yang menurunkan panas, hanya menurunkan temperatur tubuh saat tidak efektif pada orang normal. Jadi golongan obat analgetik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analgetik opioid atau narkotik, dan yang kedua analgetik non-narkotik. Tadi kan ada dua golongan obat analgetik, yaitu yang pertama kan analgetik narkotik. Jadi analgetik narkotik ini adalah kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Golongan obat ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri atau meredakan rasa nyeri. Dan yang kedua itu ada analgetik non-narkotik. Jadi obat ini mampu menghilangkan rasa atau meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada susunan saraf. Selanjutnya saya akan membahas analgetik narkotik. Tadi kan sudah ada golongan obat dari analgetik antipirektik. Itu adalah salah satunya analgetik narkotik. Analgetik narkotik ini adalah obat yang diserap agar dapat mengatasi nyeri sedang sampai nyeri yang berat. Lalu di sini ada cara kerja reseptor. Obat ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama agonis penuh atau kuat, dan yang kedua agonis parasial atau agonis lemah atau sedang, dan yang ketiga campuran agonis dan antagonis, dan yang keempat antagonis. Selanjutnya anestesi. Jadi anestesi ini sudah tidak asing lagi ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang anestesi. Anestesi ini adalah bisa dibilang obat bius ya. Biasanya orang memahami anestesi itu sebagai obat bius. Jadi ya emang benar, anestesi itu adalah obat bius atau obat menghilangkan rasa sakit, dan obat ini biasanya digunakan pada saat sebelum melakukan operasi. Lalu praktik anestesi ini ada 6 periode, yaitu yang pertama premedikasi. Premedikasi ini tindakan awal anestesi dengan memberikan obat-obat pendahuluan yang terdiri dari obat-obat penggolongan antikolinergenik dan analgenik. Dan yang kedua induksi anestesi. Jadi induksi anestesi ini adalah tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar. Jadi ini adalah tindakan yang dilakukan membuat pasien menjadi sadar, awalnya sadar menjadi tidak sadar, sehingga memungkinkan untuk dimulainya operasi atau pembedahan. Yang ketiga adalah periode pemeliharaan. Ini dihitung dari sejak mulainya induksi dan selama pelaksanaan pembedahan. Yang keempat adalah periode bangun. Periode ini terjadi perubahan dari tingkat kesadarannya hingga kesadarannya sempurna. Jadi pada periode bangun ini adalah proses tingkat kesadaran dari pasien setelah melakukan operasi atau pembedahan. Lalu periode pemulihan. Jadi periode pemulihan ini periode yang dirasakan oleh pasien setelah melakukan operasi atau pembedahan. Bagaimana pemulihan pasien itu, apakah sudah bisa mengenal orientasi dengan baik atau tidak. Lalu yang keenam ini adalah periode pasca operasi. Periode ini adalah diharapkan pasien dapat berdiri dan berjalan dengan sendirinya setelah melakukan operasi atau pembedahan. Lalu ada antacid. Antacid ini adalah
senyawa yang menetralkan atau menurunkan asam lambung. Dan antacid ini bersifat basa karena terdapat radikal OH. Lalu kita akan bahas tentang antibiotik. Antibiotik ini adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau yang dihasilkan dengan sintetik yang dapat membunuh serta menghambat perkembangan mikroorganisme. Jadi lalu selanjutnya ada obat antidiabetik. Obat ini adalah obat yang digunakan biasanya obat ini digunakan untuk penderita diabetes mellitus. Ada dua kelompok obat antidiabetik ini. Yang pertama insulin dan yang kedua hipoglikemia oral atau obat preparit sintetik yang merangsang insulin. Jadi itu dia beberapa penggolongan obat, dan berdasarkan khasiatnya yang saya dapat jelaskan pada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya atau apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.